Halo Kak, Halo, Halo, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. hai. Ngomong-ngomong kakaknya ini dari mana sih? Boleh kenalan dulu nggak? Oh, boleh dong. Halo, kenalin aku Alija Ahmad Zaki sebagai Ketua Humanis. Saya Ciara Kailani sebagai Wakil Ketua Humanis. Oh, jadi kakak-kakaknya ini dari Humanis ya? Iya Eh, dong. Boleh nggak sih Kak aku tanya-tanya terkait Humanis? Boleh banget dong. Pokoknya kita selalu welcome. Boleh banget dong. Apa sih yang mau ditanyain sama kakaknya nih? Boleh nggak sih Kak di-spill proker-proker di Humanis itu apa aja? Nah, kebetulan banget nih, kita punya 3 proker unggulan. Wah, apa aja tuh 3 proker unggulannya? Jadi kita yang pertama ada Milad. Nah, Milad ini event untuk memperingati hari jadi Humanis ya. Jadi kita punya beberapa rangkaian kegiatan nih di Milad. Kenapa bisa jadi unggulan sih? Karena proker ini tuh menurut kita proker yang gede gitu ya. Besar Nah, banget. besar banget. Jadi yang pertama nih, rangkaian yang pertama tuh ada manajemen cup. Jadi manajemen cup ini event olahraga buat senang-senang keluarga manajemen, dari angkatan yang paling tua sampai angkatan yang paling muda. Terus ada juga itu tuh seminar. Barangkali kan mahasiswa kan bosen ya Iya, diajarin dosen bosan. terus. Jadi kita adain seminar. Pastinya narasumbernya gak kaleng-kaleng dong. Pastinya dari yang udah punya usaha. Wah, Besar-besar gitu. Iya. dari luar Jadi kampus. numbuhin rasa semangat buat mahasiswa manajemen. Terus yang Yang ketiga ketiga? itu ada juga kita humanis berbagi. Jadi humanis berbagi itu kita ngasih donasi gitu gak sih? Donasi, bantuan, Bantuan, makanan, dan Hmm, macam-macam. kayak gitu. Pokoknya kita berbagi deh. Entah nanti di jalan, terus di panti asuhan, pokoknya kita berbagi. Terus ada juga nih kita yang senang-senang banget gitu loh. Ada hiburannya. Hiburannya. Jadi kita ada malam puncaknya. Malam puncak itu kita kayak konser, tapi konser private buat mahasiswa manajemen gitu. Jadi biar Yang pastinya datengin gue star yang bagus-bagus. Wah, keren banget. Pasti seru kegiatannya. Apalagi ada malam puncaknya. Pasti pecah Eh, banget. tunggu dulu. Nah, di milad kita besok bulan depan ya, Iya, itu bulan depan. acaranya bakal lebih seru. Oh, jadi milad yang tahun ini belum ya, Kak? Kira-kira yang di tahun ini ada apa aja? Waduh, Penasaran ya? tunggu dulu. Kita bisa spill tapi cuma dikit. Nama kegiatan kita besok itu Manfest. Jadi aku bisa spill tapi cuma satu aja kegiatan, rangkaian kegiatannya. Jadi nanti di bulan depan tuh bakalan ada bazar yang itu buat umum, buat mahasiswa Unisal. Soalnya kita ambilnya weekday, jadi semua bisa nikmatin ya gitu. Tapi itu buat yang jajan-jajan aja. Kalau buat yang ngisi stand itu buat mahasiswa manajemen. Soalnya Khusus kita kan ya. pengen ya kayak mahasiswanya itu bisa mengimplementasikan ilmu perkuliahannya tuh lewat event yang kita buat. Kayak Jadi gitu. langsung praktek nyata. Iya, betul. Manfest itu apa sih, Kak, kepanjangannya? Nah, Manfest itu kepanjangannya dari manajemen festival. Pokoknya intinya pantau terus aja deh Instagramnya Manfest 2026. Pasti bakalan ada update terbaru dari situ. Pokoknya pantau aja. Jangan lupa di follow ya guys. Wah, jadi nggak sabar banget nih pengen cepet-cepet join acaranya. Nah, kalau milad tahun ini kan proker yang belum terlaksana. Kalau yang udah terlaksana apa nih, Kak? Nah, buat proker yang udah terlaksana, kita punya kantin humanis. Wah, apa tuh kantin humanis? Ih, parah banget anak Unisa masa nggak tahu kantin humanis? Iya, padahal kan kita udah sering banget kan buka kantin humanis. Kita sering loh seminggu 2 kali buka kantin humanis. Jadi, kantin humanis itu kenapa masuk ke proker unggulan? Kantin humanis itu nggak cuma jadi kantin aja, tapi sebagai wadah bisnis buat mahasiswa. Gimana tuh maksudnya wadah bisnis? Emang mahasiswa boleh titipin produknya di kantin humanis? Boleh banget dong, justru itu poin utamanya. Mahasiswa bisa nitipin produk-produknya di situ. Mulai dari cemilan, produk baju, makanan, dan minuman. Pokoknya boleh semuanya dititipin di situ. Nah, dari produk-produk yang udah dititipin, kita jadi bisa belajar memproduksi, marketing, sampai penjualan langsung ke pelanggan. Betul, makanya proker ini tuh bisa kita angkat ke proker unggulan kita. Nah, kakaknya tadi kan udah nyebutin 2 proker unggulan humanis nih. Untuk proker unggulan yang ketiga apa tuh? Nah, jadi proker unggulan yang ketiga itu ada makrab keluarga. Tapi kita nggak cuma makrab keluarga aja, kita ada 2 kali makrab. Yang pertama itu makrab keluarga, tapi kita ada juga makrab buat pengurus, namanya LDKO. Jadi nanti kalau untuk yang makrab buat keluarga itu tuh makrab wajib bagi mahasiswa Baru dari manajemen. Jadi kayak mereka kan baru awal banget nih masuk prodi.
gimana sih cara kita buat mereka tuh saling terjaga silaturahminya gitu kan. Dikenal, karena kan mahasiswanya ada banyak. Ya betul, karena mahasiswanya ada banyak, nggak mungkin dong kita temuin satu-satu. Jadi kita adain lah kegiatan makrab ini supaya mereka tuh jadi saling kenal, jadi mereka bisa baik-baik gitu, bisa kerjasama dengan baik. Nah, terus kenapa proker ini bisa jadi proker unggulan? Karena ya di dalam makrab itu tuh nggak cuman acara biar kenal-kenal aja, ada juga acara-acara yang lain. Kalau boleh tahu, di makrab kegiatannya apa aja sih, Kak? Nah, di makrab ini tentunya ada games, ada hiburan, terus ada malam perayaan kayak bebakaran gitu ya Kak, yang ada api unggun, terus kita nari-nari bareng. Nah, di makrab itu juga ada tentang penjelasan dari dosen, terus pastinya kita datengin narasumber dari luar kampus supaya kita bisa belajar apa sih makna dan tujuan dari makrab itu tadi. Pastinya tuh ada juga tuh pemateri tuh kayak nyebutin sebelum kita masuk perkuliahan tuh kira-kira apa aja sih yang perlu disiapin kayak iya. gitu. Pokoknya belajar banyak banget buat awal proses dari masa-masa SMA kan. Waktu masih SMA sama masuk kuliah tuh bakalan beda banget gitu loh. Pokoknya bakalan kita tuntasin pokoknya transit dari SMA Mahasiswa, iya, menjadi mahasiswa. kayak gitu. Nah, di Makrab LDKO juga kita ada latihan dasar kepemimpinan organisasi, di mana nanti anak-anak organisasi itu bisa belajar dari buat surat, dari cara mereka bertanggung jawab atas proker yang mereka jalankan, terus nanti belajar juga kalau temennya ada yang nggak bisa nge-backup kegiatan, nanti dia harus apa, itu nanti bakal diajarin di situ juga. Pokoknya setiap kita makrab itu kita menjaga silaturahmi, itu yang pertama ya. Ya, itu Tapi tujuannya. di sela-sela kegiatan itu pasti ada juga yang kayak supaya tujuan kita tuh kalau diorganisasikan harus tetap sama ya, satu tujuan. Jadi kita memperkuat supaya tujuan kita itu sama. Jadi enak jalan prokernya, nggak belok-belok, betul. nggak banyak miskom. Itu. Wah, luar biasa banget, Kak. Ada proker unggulannya. Iya dong. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kayaknya udah nggak ada deh, Kak. Makasih ya, Kak, atas waktunya. Sampai ketemu lagi. See you.